Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anni Purwanti, NIM 12402183182 dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana saya akan jelaskan isi dari poster yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian dari MSDM. MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien. Kedua, kita membahas mengenai fungsi dari MSDM. Yang pertama adalah mengatur dan mengelola pekerja atau staffing or employment. Yang kedua adalah penilaian atau performance evaluation. Yang ketiga adalah penggantian atau kepuasan, bisa disebut dengan compensation. Keempat adalah pusat pelatihan dan penasihat atau training and development. Yang kelima adalah membuat relasi atau employee relations. Keenam, mengatasi permasalahan atau personal research. Dan yang ketujuh adalah menangani kesehatan dan keselamatan pekerja atau bisa disebut dengan safety and health. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan dari MSDM. Yang pertama adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah dibuat oleh perusahaan. Kedua adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan sehingga dapat melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap permasalahan yang timbul sehingga tidak berdampak luas lagi. Ketiga adalah melakukan upgrade yang telah ditentukan secara berkala agar dapat berdampak pada hasil yang lebih optimal. Kemudian tujuan yang keempat adalah melakukan peninjauan dan menganalisis SWOT perusahaan. Dan yang kelima adalah melakukan riset terhadap perkembangan pangsa pasar sehingga dapat selalu melakukan inovasi. Selanjutnya kita membahas model dari MSDM. Yang pertama adalah model clerical, yaitu lebih fokus pada pelaporan berupa data atau catatan yang dilakukan dengan rutin. Kemudian model yang kedua adalah model hukum, di mana model ini memberi landasan terhadap aktivitas karyawan seperti kontrak kerja, pengawasan kinerja, dan hubungan perburuhan lainnya. Model yang ketiga adalah model finansial, di mana pada model ini divisi SDM atau sumber daya manusia ikut terlibat dalam data keuangan yang berkaitan dengan keberadaan karyawan, seperti pemberian kompensasi, tunjangan, dan biaya lainnya. Model yang keempat adalah model manajerial. Model ini menuntut kinerja divisi manajemen SDM dalam tugas yang lebih kompleks. Ini berupa perencana, pelaksana, pengawasan, negosiator, serta fungsi lainnya. Ke model yang kelima adalah model humanistis. Model humanistis membantu para karyawan untuk mengeluarkan potensi terbaik selama melakukan tugasnya di perusahaan. Kemudian model yang terakhir adalah model ilmu. Model ilmu perilaku. Model ilmu perilaku adalah model yang menggali dan membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak mempengaruhi aktivitas pekerjaan. Selanjutnya kita membahas bagaimana jika manajemen sumber daya manusia ini diterapkan dalam perusahaan. Kita misalkan saja sebuah perusahaan bernama ABC. Perusahaan ABC ini membuka lowongan pekerjaan
otomatis akan ada pelamar yang datang. Maka bagi pihak perusahaan, yaitu bagian HRD, akan menyaring dan memilah pekerja mana yang setidaknya memiliki kriteria baik yang akan diterima di perusahaan tersebut. Apabila sudah dipilih, maka perusahaan di bidang divisi SDM akan melakukan evaluasi atau penilaian kepada pekerja baru. Apakah mereka kinerjanya itu baik atau buruk. Kalau baik, mereka akan mendapatkan kompensasi berupa gaji atau ujian, sedangkan kalau kinerja mereka buruk akan mendapatkan teguran. Perusahaan ABC kemudian melakukan training kepada para pekerja baru ini kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum menjadi pekerja tetap. Kemudian setelah 3 bulan berlalu dan para pekerja baru ini sudah menjadi pekerja tetap, perusahaan membangun relasi yang baik kepada para pekerja, karena mengingat perusahaan membutuhkan jasa para pekerja, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan untuk mendapatkan gaji. Kemudian setelah menemukan relasi yang cukup baik, perusahaan dan juga pekerja ini sama-sama bekerja sama. Ketika ada permasalahan, kemudian para pekerja dan juga perusahaan mencari jalan tengah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam bekerja, perusahaan juga tidak lupa untuk memberikan keselamatan dan juga kesehatan para pekerja. Maka perusahaan ABC ini memberikan fasilitas yang cukup layak, kemudian merawat peralatan-peralatan, dan juga memberikan peralatan yang cukup baik, dalam artian tidak rusak, untuk digunakan para pekerja ini untuk bekerja. Karena perusahaan ABC ini sekali lagi membutuhkan jasa mereka. Jadi kalau mereka terkena kecelakaan, maka yang akan rugi juga pihak perusahaan. Demikianlah video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.